Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Yuamelia dari kelas 10 Perbankan 2. Saya akan menjelaskan materi IPAS yang A. Konsep ruang, yang B. Interaksi keruangan, yang C. Bentuk interaksi keruangan. Yang A. Konsep ruang ada 5. Yang pertama, ruang tidak hanya terbatas udara bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer. Yang kedua, setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, diikuti dengan sumber daya yang dihasilkannya. Yang ketiga, ruang tidak terdiri sendiri. Kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Yang keempat, ruang merupakan tempat manusia berinteraksi sebagai makhluk sosial, senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang kelima, ruang merupakan tempat segala peristiwa yang terjadi. Yang B. Interaksi keruangan. Interaksi keruangan adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antara faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Bentuk interaksi keruangan ada 3 bentuk, yaitu perpindahan penduduk, komunikasi, dan transportasi. Yang pertama, perpindahan penduduk atau migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang lain satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi berikut. Ada imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua, ada emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu penduduk antara pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Yang keenam, evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh, sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang ke-8, komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Berikutlah jenis-jenis migrasi. Berikut 8 jenis-jenis migrasi tersebut. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya pertukaran informasi di antaranya sebagai berikut. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di seluruh wilayah, di suatu wilayah. Yang kedua, streaming. Berbagi platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, website merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencari search engine. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. Yang ketiga, transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lainnya antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor.
2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Berikut contohnya yaitu perubahan lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal ini menjadi fokus utama pada bagaimana manusia memperlakukan alam atas lingkungannya. Baiklah, segitu saja penjelasan ulang dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.